Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dikumpulkan kembali untuk beribadah di gereja kita, baik yang saat ini ada di ruang ibadah ataupun kita yang sedang menyaksikan tayangan ibadah online. Kita semua rindu untuk merasakan jamahan kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengimani Yesuslah satu-satunya pengharapan yang benar. Dia yang layak terima pujian, keagungan. Dan mari kita bersama-sama kita angkat pujian. Tuhanlah Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, oh Yesus, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh, kau layak ditinggikan Tuhan, kau layak disembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami Tuhan. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan. Oh Yesus, Yesus, terimalah pujian kami Tuhan, terimalah persembahan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami, oh terima sembah kami Tuhan. Terimalah pujian kami. Kau bertata, kau berdaulat Yesus. Oh Tuhan Yesus, kau baik, kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu untuk pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami yang datang dengan ucapan syukur, kami yang mungkin datang pada pagi hari dengan beban yang berat. Kami rindu Engkau datang melegakan setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk setiap kami yang hadir di tempat ini mendapatkan jawaban. Kami rindu yang datang saat ini bersama dengan Tuhan mendapatkan kelegaan. Kami rindu untuk setiap kami yang boleh dilayakkan menjadi anak-Mu Tuhan. Merasakan kemurahan hati Tuhan, merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami, dan kami diubahkan. Biar pagi hari ini kami merasakan kemurahan Tuhan, kami merasakan Tuhan sendiri yang boleh beracara pada pagi hari ini. Biar mulut kami dipenuhi dengan pujian, mulut kami dipenuhi dengan rasa syukur. Tuhan sendiri yang beracara dan menolong kami untuk bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kiri kita. Kita ajak mereka untuk beribadah dengan sukacita. Selamat beribadah. Sukacita yang sejati tidak dipengaruhi oleh keadaan, karena sukacita dari surga, dari kuasa Tuhan, dari hati yang limpah dengan rasa syukur. Mari kita pujikan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
mau bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, namamu ditinggikan, oh Yesus. Jemaat dikasih Tuhan boleh duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan jagat raya, Dia melukis cakrawala. Mari satukan hati, satukan suara. Kita mau Yesus yang bertahta dalam hati kita. Datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, 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 oh. Oh, pemilik kehidupan, milik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
sekali lagi mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Tuhan kita maha besar. Haleluya. Setiap janji yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah gagal dan terus akan digenapi pada waktunya. Kita percaya janjinya ajaib. Kita mau responi untuk setiap janji Tuhan yang sudah terjadi dan yang akan digenapi dengan iman kita. Kita siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sungguh besar setiamu. Selalu mengerti
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, kami percaya Tuhan, oh kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita akan katakan sekali lagi, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Dia Tuhan yang berjanji, yang selalu Dia tepati. Oh, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, oh ku percaya janjimu ajaib. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, dalam kehidupan. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali lagi. Di dalam kekuatan, ku percaya. Ya Tuhan, kami datang pagi ini dengan satu tekad, kami tetap percaya janjimu ajaib. Karena itu biarlah Tuhan tetapkan kami sebagai orang-orang yang tetap beriman kepadamu di tengah-tengah segala masalah persoalan yang terjadi. Kami tetap percaya bahwa tidak ada alasan untuk kami undur daripada Engkau sampai Tuhan datang kembali. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang tiba saatnya kebenaran firman Tuhan akan dibagikan. Kami ingin mendengar, kami siapkan hati kami, biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya, senang sekali pagi ini saya boleh kembali melayani Bapak Ibu dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita masih tetap pada tema kita, yaitu siapakah Yesus itu.
kita akan melihat banyak kejadian-kejadian yang sangat di luar dugaan kita terjadi dalam hidup ini. Dan subtema yang akan kita renungkan bersama paginya adalah sadar diri, ya. Subtemanya adalah sadar diri. Bacaannya terambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai dengan 15. Nats kita atau ayat perenungannya Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah Bapak Ibu, subtema kita pagi ini yang akan kita renungkan adalah sadar diri. Sadar diri itu tidak gampang loh. Menyadari kekurangan kita itu tidak gampang. Saat ini kita akan merenungkan bersama sadar diri dalam kehidupan ini sangat penting sekali. Seperti saya unggah di grup GP Nias bahwa Tuhan memberikan reward, ya. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang sadar diri. Sebab kalau kita sadar diri dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, nats kita mengatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu luar biasa. Kita semua orang berdosa, kalau kita sadar diri, berbalik dan bertobat, maka dosa kita itu akan dihapuskan. Hari-hari ini ternyata Bapak Ibu, banyak orang sudah tidak bisa menguasai emosionalnya. Hidup dalam atau tidak punya penguasaan roh, penguasaan diri. Ya, saya melihat beberapa waktu yang lalu ada seorang suami, dia membunuh istrinya. Istrinya dibunuh, dimutilasi, potong-potong, kemudian dibakar. Saya lupa ya, kejadiannya di desa mana, tapi saya pernah mendengar berita itu. Nah, persoalannya ternyata sepele Bapak Ibu. Apa persoalannya? Ribut gara-gara suaminya dikatakan, maaf, keringatnya bau. Ya. Wah, keringat bau itu kan kalau tiap orang tidak sama ya. Kalau yang menyengat kan menyengat sekali. Tapi seharusnya kalau sadar diri, si suami ini, ya saya tidak tahu dialog mereka, tetapi si suami ini tidak bisa menguasai diri, entah kata-kata istrinya bagaimana saya nggak ditulis di situ, emosional, dan istrinya dipotong-potong dan dibakar. Hanya karena apa? Kata-kata keringatnya bau. Nah Bapak Ibu, mari kita sadar diri supaya kita bisa mendapat penghargaan dari Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada 3 model manusia. Ya, kalau kita merenungkan dalam kehidupan ini ternyata ada 3 model manusia.
Yang pertama, ya next. Manusia yang selalu merasa diri pandai dan benar. Orang seperti ini adalah orang yang merasa dirinya sudah pandai dan sudah benar. Ia tidak mau dikritik dan menerima nasihat atau masukan. Ia punya sejuta argumen untuk membela dirinya. Jadi kalau orang-orang yang sudah merasa pandai dan benar ini sulit untuk menerima masukan. Coba tolong Pak Arto baca Roma 12 ayat 16. Apa nasihat firman Tuhan? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Ini yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Jelas firman Tuhan katakan, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Banyak orang seperti itu. Merasa dirinya benar, paling benar, dan tidak bisa menerima masukan. Sulit untuk dikritik. Suami merasa dirinya benar, istri merasa dirinya benar. Ya. Tetapi apa nasihat firman Tuhan pagi ini? Mari kita baca di dalam Matius 11 ayat 25. Tolong Pak Arto baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, kalau engkau merasa bahwa diri kamu itu tidak punya apa-apa, tidak ada kebanggaan, apalagi yang disombongkan. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Air itu berulang kali saya katakan tidak ada air yang naik ya kecuali dipompa ya. Secara alami air akan turun di tempat yang rendah. Kalau kita rendah hati, Tuhan memberikan hikmat buat kita. Dan itu saya yakin dan percaya. Dan saya berulang kali mendapatkan hal-hal seperti itu. Itu luar biasa. Yang kedua, manusia model yang kedua adalah manusia yang hidup di zona nyaman dan mapan. Sudah mapan, sudah nyaman, wis apa lagi? Orang seperti ini merasa dirinya sudah mapan dan nyaman. Tidak punya pikiran untuk maju dan sulit menerima nasihat dan rencana Allah di dalam kehidupannya. Baginya semua sudah baik dan sudah cukup Tuhan cukup. Nah kalau kita punya pikiran seperti ini, manusia yang hidup di zona nyaman dan mapan, kapan kita majunya? Ya. Negara pun sama. Kalau kita punya pikiran seperti itu, tidak ingin teknologi yang lebih maju, ya akhirnya kita ketinggalan. Coba
Parto baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah. Harus berubah. Tidak dari muda sampai tua, seperti itu terus. Harus berubah. Ya, terjadi perubahan. Supaya apa? Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tanpa itu tidak mungkin. Tanpa perubahan tidak mungkin. Maaf. Kita itu akan maju. Coba kita baca Kejadian 12 ayat 4. Tolong Marta baca. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya heran ya, melihat Abram, namanya Abram waktu dulu sebelum Tuhan memberikan nama tambahan pada Abraham, ya, namanya ada YHWH di situ, namanya Abram. Itu sudah mapan. Di desanya sudah mapan sampai 75 tahun seperti saya. Lah tiba-tiba Tuhan perintahkan meninggalkan Haran dan pergi ke tempat yang tidak tahu disuruh kemana. Nanti aku akan menunjukkan kepadamu. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai Abram, kira-kira mau mendengar firman Tuhan, apa enggak? Banyak tempat Abraham, ya, Abram, dia mendengar firman Tuhan, dia menurut dan dia berangkat. Usianya sudah 75. Wah, usia 75 itu tidak sama dengan usia 70. Banyak perubahan. Ya. Ketika 71, 72, 73, 74, 75, badan merosot, jalannya tertatih-tatih, gampang masuk angin. Ya. Sini ada yang 75? Ada? Pak Sarwo? Wah, itu hebat itu. Ya, hebat. Saya kalau melihat orang-orang yang di atas saya masih, wah, semerintil. Wah, saya kagum. Hati kecil saya kagum. Saya kadang-kadang tanya, kok bisa ya seperti itu? Ternyata dia masa mudanya olahraganya gini. Ya, luar biasa. Tapi saya katakan olahraga tidak menjamin. Tetangga saya muda, olahraga luar biasa. Tiba-tiba
kena jantung koroner. Nah gimana? Jadi hidup manusia ini sebenarnya yang benar, ya, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Saya pernah sampaikan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu jangan ngomong, wah laku kan kowe Pak Hosea, pendeta. Nah aku ya ra iso dong. Aku pebisnis. Ya, saya tidak bisa ngomong. Itu firman Tuhan. Harus balance. Kalau saya harus balance. Kita harus ngerti yang bijak, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Abram usia 75 dia tinggalkan Haran. Ditulis oleh Alkitab, Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika saya membaca ini, wah umurnya kok podaku ya. Saya iran wah nak misalnya Tuhan ngomong, Hosea gue berangkat ya, PI, ngabar ke Injil di Sumatera atau di mana. Wah Tuhan, pasti saya akan jawab, loh Tuhan, apakah engkau tidak tahu hambamu ini sudah loyo, rasanya sudah abot, kok disuruh ke tempat lain yang tidak tahu kemana, pokoknya melayani Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya akan menjawab, ya Tuhan, siap, atau saya berdalih-dalih. Tapi Abram itu luar biasa. Ya, hampir 100 tahun dia tidak punya anak yang dijanjikan Tuhan. Di usia menjelang 100, dia punya anak namanya Ishak. Sudah dipupuk. Ya, dipupuk itu tahu ya. Di gudang-gudang ya. Nak lanang-lanang dewi, nak lanang-lanang dewi. Waduh senengnya nak baru punya cucu satu itu, wah. Lah kok disuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Itu saya tahu. Abraham ya, itu stresnya luar biasa. Tapi dia nurut. Dahsyat ya. Jadi orang yang nurut firman Tuhan itu dahsyat, sadar diri, nurut. Nanti Tuhan akan kasih reward, ya, hadiah. Yang ketiga, manusia yang telah kehilangan gairah hidup dan pengharapan. Orang yang seperti ini selalu merasa segala usahanya sudah mentok. Dan ia putus asa, tidak punya harapan lagi. Ya. Tinggal menunggu Tuhan panggil. Nah, saya tidak mau seperti itu. Di usia saya yang 75 ini saya tetap tidak mau putus asa. Jadi mari kita tahu bahwa Tuhan Allah kita maaf. Itu menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan bukan orang yang gagal. Ya. Jadi kalau kita putus asa, hopeless, waduh, tidak tahu kita harus kasih nasihat apa.
kita harus semangat. Karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Coba Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14 Pak Arto baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14 ini, itu kan jaminan. Kurang apa lagi? Nak, kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Kalau kamu berseru, aku akan mendengar. Kemana kamu telah kucerai-beraikan, dan aku akan mengembalikan kamu. Saya melihat Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14 dan bertolak dari ayat itu, ayat favorit saya tidak takut. Ya. Karena saya punya Allah yang hidup. Allah yang dahsyat dan sangat luar biasa. Allah sumber dari segalanya. Nah, kita harus seperti itu. Jangan saudara terus berkata, "Lah, kui kan Pak Usea, pendeta." Waduh. Ini ayat tidak ditujukan hanya kepada pendeta loh. Semua yang baca. Nah, mari kita sadar diri. Maka saya katakan orang yang berbahagia itu orang yang sadar diri. Bukan kita beriman setelah kita melihat. Nah, saya tidak punya apa-apa. Setelah saya usaha saya jual. Saya tidak pernah mengeluh pada anak-anak. Tapi Tuhan peliharakan sampai dengan hari ini. Coba Yohanes 15 ayat 7 Pak Harto baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, itu orang yang mengenal siapakah Yesus itu. Ya seperti itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Minta apa saja. Ini luar biasa. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya belum pernah melihat Allah mengecewakan saya. Apa yang saya minta sesuai dengan kebenaran ya. Jangan minta yang aneh-aneh ya. Tuhan pasti beri. Nah, tangani Pak Usia kok durung mari, belum waktunya Tuhan. Biar saya tambah keras.
berimannya dan berharap pada Tuhan. Ya, saya tahu nanti satu kali akan pulih dan sempurna. Nah, supaya semua orang tahu tangannya Pak Usia sing kanan bermasalah. Tapi pada waktunya Tuhan, Tuhan akan sembuhkan secara normal. Jadi Bapak Ibu, kita belajar mengerti firman Tuhan. Dan itu dahsyat. Ya. Kisah Para Rasul ayat emas kita, coba tolong Harto baca sekali lagi. Ayat 19, Kisah Rasul 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ya. Hadiah yang pertama yang Tuhan berikan, Tuhan akan menghapus dosa kita. Tidak ada satu dewa pun, kepercayaan apapun yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni, kecuali Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang ngomong dosamu sudah diampuni. Hanya karena Tuhan, firman Tuhan minta apa? Karena itu sadar dan bertobat, maka dosa kita akan dihapuskan. Hadiah yang kedua, mari kita lihat. Yang terakhir, apakah dampak apabila kita sadar diri? Hidup kita dosa kita dihapuskan dan Tuhan mendengar doa kita serta memberkati kita. Ya, coba tolong Pak Marto baca. Hidup kita dipulihkan, dosa kita dihapuskan, dan Tuhan mendengar serta memberkati kita. 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 15. Coba. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku, sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya. Apabila umatku merendahkan diri dan berbalik, kata firman Tuhan, maka aku akan mengampuni dan memulihkan mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin Bapak Ibu mulai berkata, ikut Tuhan sak prono sak prene kok yo rekoso yo. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau kita sadar diri, saya yakin dan percaya berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan, maka pemulihan terjadi buat kita. Karena kita ngerti benar siapakah Yesus itu. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita angkat pujian mengenalmu. Ya, singer supaya bisa menyiapkan diri.
kita angkat pujian ini, bait pertama, bila. Semua yang baik dalam hidupku, itulah kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mata dan lihat wajah, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam Hidupku, itulah kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mata dan lihat wajah, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada Kasih yang melebihi,
wadah untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih wadah untuk menjadi penyembah. Wadah untuk menjadi penyembah. Wadah untuk menjadi penyembah. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum menerima roti. Di atas sudah semua. Yang belum menerima anggur, semua sudah. Baik, sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan renungkan kasih Tuhan yang sangat besar. Kita percaya bahwa hanya dengan kasih Tuhan, maka kita akan ditebus, dihapuskan dosa-dosa kita. Dan itu sangat luar biasa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, maka dosamu akan dihapuskan. Kita angkat roti kita. Percayakah engkau bahwa roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekarang cawan yang ada di tangan kita, di tangan kanan kita, kita percaya bahwa Tuhan dengan kasih-Nya telah mengorbankan diri, menebus kita, dan darah-Nya telah menghapus dosa-dosa kita. Percayakah engkau bahwa cawan yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Allah yang mengasihi kami. Allah yang menghapus segala dosa-dosa kami. Bahkan Allah yang memulihkan kehidupan kami. Sehingga kami tidak terpuruk di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sangat berat. Kami tetap Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil. Kami percaya dan sangat yakin
karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang 24 jam penuh, tidak pernah absen, memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk perjamuan kudus yang telah memulihkan kami dan memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, dan yang percaya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara cawan diambil, saya serahkan kepada Didi. Mari kita persiapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya kami menjadi pribadi yang terus rindu untuk bertumbuh dan mengenal Kristus sebagai Tuhan kami, dan mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang terus membawa berkat bagi setiap orang yang kami temui. Dan sebentar Tuhan, kami akan mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Kami rindu persembahan yang kami sudah siapkan, kami berikan yang terbaik bagi Engkau dan berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu tempat ini. Dan persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Kau berkati anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan kebijaksanaan untuk mengelola dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah persembahan kami. Haleluya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan kerelaan hati, sebab Tuhan mengasihi yang memberi dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, saya undang Bapak Ibu kembali berdiri. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman GBI.
3, 2, 1. Aku Aku percaya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah Allah yang yang Esa Esa itu itulah Tritunggal adanya. Yesus Yesus yang yang lahir, lahir, mati, dan bangkit, naik ke sorga adalah adalah juru selamat pengantara kita kita dan Raja segala raja. Manusia Manusia berdosa berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah pagi ini. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengertian buat kami lewat firman-Mu, bahwa Engkaulah Allah, tidak ada Allah yang lain selain Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus, karena setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami diizinkan untuk memperingati kebangkitan Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dan Allah yang memberkati kami. Karena itu, berkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir pagi ini dalam kasih damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati setiap suku-suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara dan bahkan bangsa-bangsa di semua mancanegara. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus, diselamatkan, dan di dalam dimensi waktu tanpa batas menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai dan memberkati kita. Dan kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan mendengarkan segala doa-doa kami. Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan memelihara, dan hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.